Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Febriansyah dengan NIM 22018-261. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kendala yang pernah dialami oleh tim MPTI saya. Oke, baik. Pertama-tama, tugas saya di MPTI yaitu sebagai project manager. Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang konfliknya, di mana teman saya, Raffi, yang mana job desk-nya yaitu front-end dan back-end developer dari sistem tersebut, mengalami kendala yang tidak disengaja, dan kendala tersebut dapat memperhambat waktu kita dalam final development, di mana pada saat sebelum final development, laptop dari back-end dan front-end programmer kita, yaitu Mas Raffi, mengalami kerusakan total, mati total, dan membutuhkan waktu pekerjaan dengan estimasi 2 minggu. Kemudian, tim kami menjadi terkendala karena kami mengira Mas Raffi itu sudah mengkomit proyek terakhir dan push ke GitHub proyek untuk final developing. Ternyata belum dikomit dan bisa dibilang lumayan cukup jauh ke belakang yang sudah terpush ke GitHub, sehingga kami terkendala untuk final development-nya, di mana kami harus mengisi bagian-bagian yang kosong. Nah, kemudian dampak yang akan ditimbulkan dari masalah tersebut yaitu yang pertama, di mana commit terakhir ini yang sangat penting itu tidak sempat di-push ke Git repository. Kemudian yang kedua yaitu tertundanya proses final development, sehingga kita sempat terhambat dan molor dari jadwal yang telah disepakati bersama klien, yaitu Dulce Coffee Shop, untuk membuat proyek sistem POS atau kasir dari Dulce Coffee Shop tersebut. Nah, kemudian pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama Mas Raffi sebagai orang yang bermasalah di laptopnya. Kemudian yang kedua itu saya sendiri, yaitu project manager, sebagai pihak yang harus menghadapi klien untuk menjelaskan bagaimana dan apa kendala kita dan solusinya apa. Kemudian yang pihak ketiga yaitu Mas Tio, yaitu sebagai job desk-nya sebagai sistem analis, di mana Mas Tio ini saya akan minta sebagai project manager membantu Mas Raffi untuk menangani atau mengisi proyek-proyek yang belum lengkap itu. Kemudian akar dari permasalahan ini yang pertama yaitu gangguan saluran. Nah, fokus utamanya di sini, di mana tim kita ini gagal menerapkan saluran komunikasi, di mana kode yang penting itu ada di satu saluran, yaitu laptopnya Raffi. Harusnya kita punya backup tersendiri masing-masing di laptop kita, sehingga kejadian-kejadian seperti ini dapat diantisipasi dari awal. Kemudian kita ini tidak mengingatkan dan kita mengharapkan, mungkin ya, kita komit sudah dilakukan oleh Mas Raffi. Kita berasumsi bahwa mungkin Mas Raffi berasumsi bahwa mungkin bisa ditunda sehingga sekalian di-push ke repository di GitHub. Nah, kemudian yang kedua itu gangguan psikologis, di mana ya itu yang tadi kita sama-sama satu tim berasumsi kepercayaan kepada Mas Raffi bahwa setiap pekerjaan telah di-push, namun kita tidak ada yang bisa mengira bahwa akan kejadian seperti ini. Kemudian strategi resolusi konfliknya yang menggunakan influencing, yang pertama itu
kita menggunakan dua teknik, yaitu KYC dan bridge. Nah, untuk yang KYC pertama, di mana kita bertujuan untuk dapat penjelasan atau gambaran yang sedetail dan sejelas-jelasnya mengenai pekerjaan yang hilang dan keadaan Raffi, kondisi Raffi bagaimana. Nah, untuk penerapannya, di mana saya sebagai project manager langsung mengadakan evaluasi kepada tim dan mengingatkan dan menegaskan bahwa harus memperhatikan pekerjaan kita sekecil mungkin. Nah, kemudian kita memberi dukungan kepada Raffi agar tidak merasa kalau dia penyebab masalahnya. Selanjutnya, saya melakukan pembicaraan dengan Raffi secara personal, di mana saya menjelaskan strateginya, rencananya itu akan menggunakan laptop Mas Tio, dan Mas Tio ikut membantu, dan Mas Raffi juga ikut sebagai mentoring dan bagian kodenya. Sementara Mas Tio itu akan memegang modulnya sehingga ketahuan yang mana yang belum ada, karena dia sebagai sistem analis. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu di mana kita mendapatkan penjelasan sedetailnya apa masalah dari yang belum selesai dari sistem tersebut, apa yang masih kurang. Kemudian sehingga saya sendiri project manager dapat menjelaskan sebaik-baiknya kepada klien yang logik dan rasional. Nah, kemudian untuk teknik yang kedua yaitu teknik bridge, di mana kita bertujuan supaya dapat cepat mendapatkan solusi, sehingga kode-kode dapat dipulihkan. Dan kita mencegah agar kejadian ini tidak terulang di masa depan. Nah, penerapannya bagaimana? Di situ kita langsung di dalam evaluasi situ terdapat diskusi di mana Tio akan bantu Raffi, di mana Tio sudah menghitung yaitu waktu yang dihabiskan itu 4 jam kerja. Nah, pada waktu itu sudah malam, sehingga Raffi dan Tio bekerja sama. Hal-hal yang dikerjakan di mana Raffi itu akan fokus pada coding ulangnya. Kemudian Tio yang buat spesifikasinya bagaimana. Kemudian saya dan Mas Rian yang satu lagi tim ikut memantau dan siap ready untuk backup. Kemudian hal yang menjadi dampaknya yaitu jam kerja kita menjadi lebih banyak lagi dan sudah tengah malam pada saat itu. Kemudian bridge untuk komunikasi dengan klien, di mana saya sebagai project manager menghubungi klien Dulce, kemudian berbicara kalau kita jujur saja kita menemukan kendala teknis yang tidak diduga-duga, di mana kita harus menunda deployment kami dan akan di deploy di besok paginya. Nah, kemudian setelah semuanya itu, untuk bridge pencegahannya yaitu kita setiap anggota itu wajib push kode minimal setiap habis ada perubahan apapun kita langsung push, tidak menunda-nunda, dan mendapatkan hasil di mana tim kami dapat memecahkan masalah. Dan yang paling penting itu kita sudah memecahkan akar masalahnya, yaitu komunikasi dengan yang sistem yang lebih disiplin. Begitu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.